بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan awal dari pertemuan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita sebagai seorang muslim mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mungkin kita lahir dari keluarga yang muslim, pesan-pesan keindahan, pesan-pesan kebahagiaan, janji-janji kemuliaan yang ada di dalam Islam, yang sering kali kita dengar dalam ceramah-ceramah para ustadz, buku-buku yang menuliskan tentang Islam, hampir-hampir mengalami perasaan yang tidak tampak atau tidak jelas. Kita mengerti sekali bahwa Islam menjanjikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, seperti ketentraman jiwa, kebahagiaan batin, lalu kepercayaan diri. Di akhirat kita insyaallah ta'ala dijanjikan dengan pahala yang sangat melimpah, tanpa hisab, tanpa hitungan. Banyaknya janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi seringkali kita mengalami suatu keraguan dalam diri, apakah benar-benar apa yang dijanjikan Allah itu sudah ada dan dapat kita rasakan atau bisa kita dapatkan? Hampir-hampir kita tidak dapati di sekeliling kita kehidupan yang membuat kita tumakninah. Hampir-hampir kita tidak dapati dalam lingkungan kita, baik lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan agama, lingkungan masjid, lingkungan keluarga, yang menandakan adanya kejayaan Islam, adanya ketumakninahan jiwa, adanya ketentraman batin, adanya kebahagiaan diri yang dijanjikan di dalam Islam. Mengapa itu terjadi? Walaupun kita mengaku diri kita sebagai Islam, atau bahkan lingkungan kita adalah lingkungan Muslim, atau seluruh masyarakat kita mayoritas adalah Muslim. Inilah yang saya maksud dengan di dalam diri kita dan masyarakat kita telah terjadi tanpa sadar tersebarnya 13 virus perusak yang merusak atmosfer Islami yang murni. Ke-13 virus perusak atmosfer ini adalah, pertama, disebut dengan al-khalal fi manhaj talaqi, yaitu menambah atau mengganti sumber-sumber asli Islam. Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang telah membentuk menjadi suatu masyarakat Islami yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka memasuki surga, Allah buktikan dengan kejayaan diri-diri mereka, kepercayaan diri terhadap Islam, ketumakninahan diri dan lain sebagainya. Diganti atau ditambah dengan sumber-sumber lain oleh kita dan masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sumber Islam itu adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' salafus salih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat tegas mengatakan seperti yang dikatakan oleh para al-anbiya, in attabi'u illa ma yuha ilaihi. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sumber asli yang ada di dalam Islam yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulnya, dan ijma' sahabah ridwanullah alaihim ajma'in diganti dengan sumber-sumber lain yang begitu banyak merambah kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita mempunyai sumber misalnya mujarrabat. Kita mempunyai sumber-sumber buku-buku filsafat. Bahkan kampus-kampus kita sangat malu kalau penuh dengan ungkapan-ungkapan baik dalam skripsinya, tesisnya, disertasinya yang berisi Al-Quran, hadis Nabi, dan perkataan-perkataan ulama tanpa mereka tambah dengan kata-kata tokoh-tokoh Barat, tokoh-tokoh orientalis. Jadi penambahan atau bahkan mengganti sumber-sumber asli
adalah salah satu virus besar yang telah merusak atmosfer Islami yang murni. Sehingga kaum muslimin tidak lagi menggali dan mendapatkan ilmu dari sumbernya yang asli, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sumber asli dari wahyu itu mengandung barakah, mengandung hidayah, mengandung syifa, mengandung rahmah, ya, mengandung semua unsur kebaikan dan unsur keburukan yang harus dicegah dari orang-orang yang beriman. Inilah salah satu poin penting yang telah menjadi virus terbesar yang merusak atmosfer Islam yang murni, yaitu al-khalal fi manhajit talaqi, menambah atau mengganti sumber-sumber asli Islami. Yang kedua, yaitu al-khalal fi manhajil istidlal, mencari pemahaman-pemahaman yang tidak mendapatkan sertifikat kebenaran dari Allah, atau bahkan menolak pemahaman yang benar. Jadi mencari pemahaman lain selain pemahaman yang sudah disertifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, yaitu pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kita belajar tentang Islam dengan menggali tafsir para sahabat, seakan-akan terasa berat sekali. Bahkan ada orang yang mengatakan, masa sih harus mencari pemahaman-pemahaman sahabat, berat banget, dari mana saya harus mencarinya? Tetapi ketika anak-anak kita di sekolah-sekolah diajari pemahaman-pemahaman dari tokoh-tokoh pahlawan kita, kita tidak pernah merasa dari mana mencari perkataan tokoh-tokoh pahlawan kita. Dari mana kita dapatkan pemahaman para tokoh-tokoh pendidik kita. Dari mana, tidak pernah kita merasa berat. Tapi ketika kita katakan bahwa kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman sahabat, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka semua beriman seperti yang kalian imani, yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi standar hidayah ada dengan mengikuti pemahaman yang diimani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika dia berubah mencari pemahaman lain, bahkan menolak pemahaman yang benar ini, maka mereka akan terjerumus ke dalam perusak atmosfer yang murni tentang Islam. Sehingga yang terasakan dalam kehidupan mereka, Islam tidak pernah membawa ketentraman, Islam tidak pernah membawa kebahagiaan, Islam tidak pernah membawa kejayaan. Kenapa? Karena bukan Islam yang murni, telah dirusak oleh virus yang tadi, yaitu mencari pemahaman selain pemahaman para sahabat, atau menolak pemahaman sahabat, seperti yang terjadi oleh orang-orang Syiah yang mengalami kejiwaan yang begitu mengerikan di negerinya sendiri, ya. Kejahatan jiwa, kejahatan kemanusiaan, kejahatan sosial banyak terjadi di dunia Iran, di dunia orang-orang Syiah, apalagi di dunia sekuler yang juga terjadi dikarenakan kaum muslimin benar-benar menyingkirkan pemahaman yang benar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka lebih senang dengan pemahaman-pemahaman filsafat, pendapat-pendapat di kalangan para tokoh dan lain sebagainya. Ini virus yang kedua. Virus yang ketiga adalah al-jidal wal khusumat wal mira' fid din, yaitu agama hanya menjadi lahan perdebatan. Wacana-wacana tentang agama selalu dijadikan tempat untuk saling berdebat, ya. Ini yang menjadi lahan atau virus besar bagi runtuhnya keislaman yang murni. Bukan hanya di masa sekarang, tapi sejak dulu. Sebab terbesar dari rusaknya atmosfer keislaman adalah jidal atau berdebat tentang urusan agama yang sudah sangat jelas, tak perlu lagi diperdebatkan. Bukankah banyak di antara kita sudah mengetahui kewajiban salat, tetapi terkadang dipertanyakan, kalau kita salat lalu belum mendapatkan faidah kesehatannya, gimana Ustadz? Kayaknya kurang faidah kalau kita salat nggak merasakan kesehatannya, tidak merasakan ketentramannya, dan lain sebagainya, yang menjadi bahan perdebatan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan hal ini di dalam surah
Ghafir surah Al-Mu'min ayat 4 ayat 5. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladzina kafaru. Tidaklah ada yang berdebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi ajaran agama diperdebatkan oleh orang-orang kafir asalnya, maka orang-orang mukmin terjebak oleh virus ini. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan tentang hal ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, abghadur rijal ilallah al-aladul khasm. Tokoh-tokoh yang paling dimurkai Allah adalah orang-orang yang pandai sekali berdebat tentang agama. Jadi agama bukan untuk dipahami dan diterapkan, tapi hanya menjadi lahan perdebatan. Seperti Rasulullah SAW sabdakan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Hakim, mira'un fil Qur'ani kufur. Berdebat tentang Al-Quran itu merupakan kekufuran. Jadi bentuk kekufuran yang sangat jelas banyak terjadi. Ayat-ayat yang syubhat dijadikan lahan perdebatan untuk menggolkan pemahaman gender, hak asasi manusia. Ini pun merupakan cara sebagian kaum muslimin yang terjebak oleh virus perusak atmosfer, yaitu mendebat ajaran-ajaran agama. Lalu yang keempat, yaitu al-ajamah wa dha'ful lisanil arabi. Lemahnya pemahaman bahasa Arab kaum muslimin. Jadi sangat aneh kalau orang lebih senang belajar tentang bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Bahkan mungkin kursus-kursus bahasa Inggris itu mendominasi pendidikan di Indonesia. Tapi kursus bahasa Arab dari 100 peserta tinggal 10. Atau dari 10 tersisa akhirnya 1. Dari 1 bubar gitu ya. Sehingga kaum muslimin sudah tidak lagi mengenal bahasa Arab yang asli. Ini yang keempat. Ya, yang kelima adalah al-jahlu wal-i'radu an dinillah. Yaitu kejahilan dan tidak peduli dengan agama Allah. Ketidakpedulian itu banyak terlihat dari adanya virus-virus ini berkembang di masyarakat kita. Belajar agama sangat-sangat rumit. Banyak kajian-kajian keagamaan yang orang lebih senang kalau itu hanya mengandung unsur-unsur yang menyenangkan, senyum manis, bisa membawa dampak bisnisnya tinggi, membawa dampak prestisenya dia di tengah masyarakat, diakui. Tapi bicara agama yang menyentuh sakit jiwanya yang terkandung di dalam jiwa-jiwa mereka, baik kesyirikan, kekufuran, kenifakan yang harus dicabut dari diri-diri mereka, mereka merasa, waduh, kalau seperti ini, agama sangat berat buat mereka. Ini pandangan karena kejahilan dan ketidakpedulian terhadap agama sudah berkembang sejak lama dan sudah dijadikan standar dalam beragama di Indonesia. Lalu yang keenam adalah mengekor orang-orang kafir. Atau dalam bahasanya taklid atau tasyabbuh bil kuffar dan taklid terhadap sunan. Yaitu budaya-budaya nenek moyang. Contohnya, Hari Raya Idul Fitri seringkali dicampur aduk oleh budaya-budaya lokal yang bercampur dengan budaya kejawen, budaya paganisme, budaya animisme, budaya kekafiran, dan lain sebagainya. Begitu juga pengekoran terhadap orang-orang kafir, ya. Budaya orang-orang kafir masuk ke dalam budaya-budaya kita. Baik di pendidikan, di dunia hiburan, di dunia pakaian, dan dunia makanan. Semua budaya itu diekor atau diikuti oleh kaum muslimin tanpa sedikit pun merasa risih bahwa dia akan terjerumus ke dalam kekufuran sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini hal yang sangat harus diwaspadai. Lalu yang ketujuh, yaitu ittiba'ul hawa wadhan, kecondongan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Orang-orang yang mempunyai kecenderungan keras hanya mencari dan mendakwahkan ayat-ayat yang bersifat keras. Orang-orang yang takut dengan kekerasan selalu mencari ayat-ayat yang bersifat lemah lembut dengan menolak ayat-ayat yang juga keras gitu. Begitulah kecondongan hawa nafsu masuk dengan keinginan-keinginan pribadi di dalam diri kita sendiri. Ini terjadi di kalangan kaum sufi umumnya. Ya rata-rata
karena kecondongan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Ayat-ayat yang tidak berkenaan dengan apa yang mereka lakukan pun mereka lakukan, seperti ayat-ayat yang berkenaan dengan zikir berjama'i atau bersama-sama. Semua ayat-ayat yang menggambarkan mereka yazkurunallaha, mereka semua berzikir kepada Allah, dijadikan kecondongan dirinya untuk menetapkan toh Allah menyebut yazkuruna dengan kata-kata jama' yang berarti zikirnya berjamaah. Ini dalil kecondongan hawa nafsu, keinginan pribadi, bukan dalil berdasarkan makna yang benar menurut Al-Quran, hadis, dan yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lalu yang ke-8, yaitu akrab dengan para pegiat hawa nafsu, mukhalatatu ahlil ahwa. Banyak tokoh-tokoh kiai akrab dengan para artis yang memamerkan aurat. Aneh juga kalau itu yang terjadi. Bagaimana mungkin seorang tokoh agama menjadi pegiat hak asasi manusia kaum kufar? Bagaimana mungkin seorang yang tadayyun, yang ingin beragama dengan benar, akrab sekali dengan para pegiat gender? Sungguh tidak masuk dalam standar kebenaran. Ini merupakan virus yang akan merusak atmosfer Islami yang murni. Rasulullah SAW sangat jelas mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Ini yang ke-8. Yang ke-9 adalah al-fitan. Fitnah-fitnah zaman. Fitnah harta. Ya. Orang sudah terkecoh oleh pandangan-pandangan zaman di masanya. Sehingga seakan-akan bencana besar yang muncul saat ini adalah korupsi besar-besaran di negara. Sedangkan kesyirikan dan kekufuran dianggap kurang mendapatkan porsi yang serius dibandingkan masalah korupsi. Bukan berarti korupsi bukan bencana, tapi bencana besar, kesyirikan, kekufuran sama sekali tidak mendapatkan perhatian serius. Baik oleh para tokoh-tokoh yang ada di parlemen, yang duduk di eksekutif, atau yang menjadi tokoh-tokoh agama. Jadi fitnah zaman menjadi sebab virus perusak atmosfer Islami yang murni. Lalu yang ke-10 adalah merebaknya hadis-hadis palsu. Merebaknya hadis-hadis palsu di masyarakat kita sudah menjadi tradisi yang sangat lumrah. Di kajian-kajian masjid, di cerita-cerita buku, di kajian-kajian pesantren. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu yang menyebar tanpa sedikit pun kaum muslimin merasa telah didustakan dan dibohongi sangat besar. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja membuat-buat dusta atas nama Rasulullah SAW, maka siap-siaplah dirinya berada di api neraka. Yang ke-11 adalah pengusung rasionalitas dan filsafat. Sungguh merebak di kampus-kampus kita. Rasanya kurang ilmiah kalau skripsi, tesis, disertasi kita tidak dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Ini pun salah satu virus terbesar dalam merusak atmosfer Islami yang murni. Yang ke-12 adalah sikap gulu dan ta'assub. Sikap gulu dan ta'assub pun bagian dari virus besar yang merusak atmosfer Islami. Sikap gulu dalam beragama atau ta'assub terhadap madhab-madhab tertentu. Yang di satu sisi ada unsur kebenarannya, tetapi ketika dia menjadi suatu mutlak, maka dia akan menjadi standar kerusakan atmosfer Islami yang murni. Yang ke-13 adalah penerjemahan buku-buku asing yang bukan peradaban Islam. Buku-buku yang lahir dari konsep-konsep Yunani, yang lahir dari konsep-konsep filosofis kaum zindik, yang lahir dari kaum orientalis yang sengaja hendak menghancurkan Islam, merebak semuanya di dalam kehidupan masyarakat kita. Bahkan mungkin para pejabat yang ingin belajar Islam pun, atau para aktivis-aktivis hak asasi manusia yang ingin belajar Islam pun, kurang menggebu kalau tidak berbicara tentang filosofis filsafat yang digunakan oleh orang-orang di luar Islam, bahkan bukan budaya-budaya Islam, bukan peradaban Islam. Inilah 13 virus yang harus diwaspadai oleh kita yang telah merusak atmosfer Islami yang murni, sehingga kaum muslimin tidak lagi berada dalam udara Islami yang murni yang mereka hirup.
anak-anak kita telah dicekoki oleh atmosfer Islami yang kotor, oleh kepalsuan atmosfer yang merusak. Padahal mereka menyangka sekali, menduga sekali, bahkan yakin sekali bahwa yang mereka amalkan adalah Islam. Yang mereka pahami Islam, padahal itu semua bukanlah Islam, karena telah dirusak oleh 13 virus tersebut. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan manfaatnya.